Halo teman-teman muda, jumpa lagi dengan saya Saudara Andri. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang sedikit mengenai panggilan hidup saya. Kenapa saya memilih untuk menjadi seorang imam atau menjadi seorang pastor. Mumpung besok adalah minggu panggilan, jadi pada malam hari ini saya ingin bercerita tentang itu. Sekaligus juga saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan orang luar tentang cara hidup saya, karena mereka sering bertanya demikian. Kenapa kamu menjadi seorang pastor? Padahal kamu orang yang ganteng, pasti banyak cewek-cewek yang suka sama kamu dan segala macam. Itulah pertanyaannya. Atau apakah karena putus cinta, atau karena kamu tidak mampu untuk menafkahi anak istrimu di kemudian hari. Dan masih banyak juga pertanyaan-pertanyaan lain yang mereka lontarkan kepada saya. Pada saat itu saya hanya menjawab, ya mungkin itu karena kehendak Tuhan. Seperti itulah kira-kira. Teman-teman sekalian, mungkin panggilan untuk menjadi seorang pastor itu tumbuh ketika saya masih kecil. Di mana ketika itu saya melihat orang-orang di kampung saya itu, khususnya orang-orang kaya itu hidupnya agak sombong atau agak angkuh, seperti itulah kira-kira. Mereka tidak peduli dengan orang-orang di sekitar mereka karena mereka sibuk dengan bisnis yang mereka lakukan. Jadi orang-orang di sekitar mereka abaikan pada saat itu. Jadi saya berpikir bahwa saya tidak mau seperti mereka. Tapi jika saya tidak mau seperti mereka, saya harus seperti siapa? Itulah kira-kira. Maka ketika saya masuk SD, guru agama, khususnya agama Katolik, menjelaskan tentang riwayat hidup Yesus kepada saya. Di situ dijelaskan bahwa Yesus adalah orang yang baik, orang yang suka menolong, orang yang bermurah hati, dan sering membantu siapa saja, seperti itulah. Jadi pada saat itu saya langsung tertarik, dan bagi saya pribadi Yesus adalah pribadi yang menarik sehingga membuat saya menjadi tertarik pada saat itu. Nah, mulai saat itulah saya ingin seperti Yesus dalam tanda kutip, yang menolong orang, membantu orang, rendah hati, baik dan segala macam. Namun saya belum berpikir untuk menjadi seorang pastor karena saya pada saat itu belum tahu siapa itu pastor. Dalam perjalanan waktu, keinginan untuk seperti Yesus itu berjalan terus tanpa ada keraguan. Sampai saya tamat SMP pun saya juga ingin sama, tetap seperti Yesus, seperti cita-cita saya waktu SD. Namun ketika saya masuk kelas 1 SMA, keinginan untuk menjadi sama seperti Yesus itu hilang. Karena apa? Karena saya adalah orang yang hobi bola dan saya suka bermain bola. Jadi keinginan dan cita-cita saya itu berubah menjadi dan ingin menjadi pemain bola, seperti itulah kira-kira. Dan pada saat itu pemain idola saya adalah Ronaldinho. Maka sampai saya kelas 2 SMA, keinginan untuk sama seperti Yesus itu sudah tidak ada lagi. Karena saya fokus dan ingin untuk jadi pemain bola. Maka pada saat itu saya sama seperti kawan-kawan yang lain, seperti cowok-cowok yang lain yang mempunyai cewek, seperti itulah. Tapi saya pacaran baik-baik pada saat itu. Saya tahu lah, saya tidak terlalu gimana dengan cewek. Namun pasti ada cewek pada saat itu. Nah, ketika kelas 3 SMA, bapak saya menjadi ketua stasi. Nah, tentu pastor sering singgah, sering bermalam dan segala macam jika turun naik ke stasi kami. Dari situlah pastor juga mengajak saya untuk turne, menemani dia ke kampung-kampung lain, sebab saya diajaknya sebagai penuntun dia dalam perjalanan karena dia tidak tahu jalan untuk menuju ke stasi itu. Nah, dari situlah saya mengikuti pastor. Saya melihat umat menjambut pastor itu dengan penuh antusias, penuh semangat, dan menjambut pastor itu dengan makanan yang enak-enak dan segala macam. Namun bukan itu intinya. Hanya saya ingin mengatakan bahwa seperti pastor itu nampaknya asik banget dan selalu disambut orang dengan penuh sukacita, sama seperti menyambut Yesus, gitu kan? Jadi mulai saat itulah sedikit demi sedikit
saya ingin berpikir bahwa saya juga ingin seperti pastor ini, di mana nanti saya ketika turne, saya ingin disambut umat dengan penuh kegembiraan dan penuh semangat. Seperti itulah yang saya rindukan pada saat itu. Keinginan untuk menjadi pastor itu sampai saya tamat SMA, dan panggilan itu semakin kuat, sehingga saya ketika tamat SMA saya berani memutuskan untuk menjadi seorang pastor dan meninggalkan pacar saya pada saat itu. Pada saat itu saya berbicara kepadanya dan saya katakan bahwa saya ingin menjadi pastor. Namun yang dia katakan sangat menyentuh hati saya pada saat itu. Dia bilang seperti ini, kalau itu pilihanmu, kenapa saya harus marah? Kenapa saya harus menolak apa yang kamu inginkan? Katanya. Jadi saya sangat bangga pada saat itu. Saya senang bahwa dia tidak marah kalau saya masuk menjadi seorang pastor. Setelah itu saya berbicara juga kepada orang tua, kepada teman-teman, kepada keluarga, bahwa saya ingin lanjut dan masuk seminari menjadi seorang pastor. Begitulah respon orang tua, keluarga, semuanya baik dan setuju. Namun satu pesan yang mereka ucapkan, jangan sampai kami kecewa dengan pilihan yang kamu katakan sekarang. Itulah yang menjadi pegangan saya. Akhirnya saya mulai berangkat, meninggalkan rumah, meninggalkan orang tua, meninggalkan adik saya masih kecil pada saat itu, meninggalkan pacar saya untuk menjadi seorang pastor, karena saya ingin menjadi seperti Yesus yang berbuat baik dan menolong orang lain. Maka tahun 2018 saya berangkat, saya masuk Topang, yang Topang itu singkatan dari tahun orientasi panggilan pada tahun 2018 dan 2019. Dari 2019 sampai ke 2020 saya masuk postulan Kapusin Provinsi Pontianak di Sanggau, Kapuas. Dan pada tahun 2020-2021 saya masuk novisiat, di mana pertama kali saya menggunakan jubah ini. Jadi pertama kali menggunakan jubah, hati saya sangat bergetar dan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, apakah saya sanggup mempertahankan jubah yang kau berikan kepada saya ini? Akhirnya dalam perjalanan waktu, masa novisiat selesai dan kami mengucapkan janji atau kaul sebagai seorang biarawan. Pada saat itu saya ingat akan kerinduan saya sejak kecil bahwa saya ingin seperti Yesus, dan akhirnya saya bisa sampai kepada kerinduan saya itu. Namun seperti yang saya rindukan memang sudah tercapai, tapi belum sepenuhnya, sebab perjalanan hidup masih panjang. Dan sekarang saya masih studi di Pematang Siantar, menempuh pendidikan filsafat untuk meneruskan pendidikan sebagai seorang calon imam. Begitulah sedikit tentang riwayat panggilan saya. Syukur kepada Tuhan bahwa sampai pada saat ini saya belum sedikit pun mengalami goncangan, dan semoga tidak akan pernah mengalami goncangan atau godaan. Doakan saya, semoga saya tetap bertahan dalam panggilan Tuhan ini. Saya berharap teman-teman sekalian, khususnya para cowok-cowok, para pemuda-pemuda, supaya jangan takut jika kamu merasa dipanggil oleh Tuhan. Cobalah. Jika Tuhan yang punya rencana, jika Tuhan yang memanggilmu, maka Tuhanlah yang akan menuntun. Dan untuk para wanita-wanita, para cewek-cewek yang masih muda, jika kamu merasa terpanggil, ikutlah Tuhan sebagai seorang biarawati. Semoga dengan riwayat singkat ini kita semakin semangat untuk merasakan getaran dalam panggilan Tuhan, di mana Tuhan akan memanggilmu, sebab banyak umat, banyak orang yang membutuhkan pelayanan-pelayanan dari para pastor, dari para suster-suster. Maka jika kamu merasakan panggilan Tuhan, maka jawablah itu dan cobalah untuk menjalaninya dengan baik. Semoga kita selalu diberkati Tuhan. Amin.